agenda tahunan kita, di setiap masa orientasi itu pasti kita akan melakukan pendakian. Kira-kira kapan ya kita bisa melakukan pendakian ini? Sepertinya Sabtu ini oke, karena nggak ada agenda lain yang harus kita kerjain kan? Sejauh ini aman sih ya, minggu ini nggak ada proker yang sedang kita jalani kok. Berarti fix ya, Sabtu ini kita melakukan pendakian. Kalau aku sebagai ketua OSIS sih setuju-setuju aja ya. Tapi kalau kalian sebagai anggota gimana? Kan kalian sendiri nanti yang bakal bantuin aku. Gue sih setuju-setuju aja ya. Jadi anggota mah nurut-nurut aja. Rio, jaga omonganmu. Kita ini lagi rapat umum loh. Oke, berarti semuanya udah jelas ya. Sabtu ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Brahma. Sekretaris, kamu sampaikan hal ini ke Bu Sur. Aku soalnya ada urusan di forum OSIS pusat. Siap ketua, kamu tenang aja ya. Aku yang bakal urus semua perizinannya. Permisi Bu Sur, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Iya, ada apa ya? Izin menyampaikan Bu, soal agenda OSIS tahunan. Baik, ada agenda apa ya? Hari Sabtu ini rencananya OSIS akan mengadakan acara pendakian Bu. Acara ini sudah diadakan setiap setahun sekali. Kegiatan yang sama dengan tahun lalu itu ya? Benar Bu, yang ikut hanya anak-anak kelas 10 dan OSIS saja Bu. Mengingat ini adalah masa orientasi bagi siswa baru di SMA negeri swasta. Untuk tim keamanan bagaimana? Sudah ada? Sudah Bu. Nanti akan ada satpam yang ikut Bu. Dan dari OSIS itu ada divisi humas dan divisi keamanan juga yang akan ikut Bu. Untuk tim kesehatan, kalau ada yang sakit dan terluka bagaimana? Tenang saja Bu, sudah ada murid-murid dari ekstra PMR yang akan membantu. Bagus. Kalau begitu, kegiatan ini saya setujui. Terima kasih banyak ya Bu. Ini ada surat yang harus Ibu tanda tangani. Sebagai bentuk Ibu sudah menyetujui acara ini. Tolong ditandatangani ya Bu. Ini ya nak, sudah Ibu tanda tangan. Terima kasih banyak ya Bu. Kami dari OSIS akan segera memberitahu anak-anak kelas 10 bahwa sebentar lagi akan ada agenda pendakian. Semoga lancar ya kegiatannya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Nanti kalian pada mau ikut ekstra apa? Aku nggak tahu sih Sar. Emangnya di sekolah ini ada ekstra apa aja? Setauku ada banyak sih ya. Ada pramuka, ada PMR, ada paskibra, catur, bulu tangkis, basket, teater, jurnalis. Ada apa lagi ya? Tapi aku dengar-dengar ya, ekstra yang paling hits di SMA negeri swasta itu dance sama model tahu. Iya, aku harus masuk ekstra itu. Emangnya bisa, Sar? Bisa lah, dulu waktu di SD negeri swasta kita bertiga pernah jadi model kan? Masa kalian lupa sih? Tapi itu kan beda, Sar. Waktu SD kan kita cuma fotoan senyum doang. Kalau sekarang mana bisa kayak gitu? Iya, Sar. Kalau mau masuk 2 ekstra ini ya, itu seleksinya ketat banget tau. Gak semua orang bisa keterima di ekstra ini. Minimal kayak harus cantik sama keren deh. Bisa nggak ya aku masuk ekstra dance satu model? Kalau pengen banget coba aja, Sar. Nggak ada salahnya kan buat nyoba. Iya ya, bener juga kata kamu, Put. Semuanya diam! Kenapa nih? Iya, kok tiba-tiba banget ya kakak OSISnya ke kelas kita? Jangan-jangan sidak lagi. Jangan ada yang berisik! Udah pada diam kan? Jadi di sini gue sebagai perwakilan OSIS mau ngasih tau kalian kalau ada info yang penting banget sekarang. Informasi? Jadi Sabtu besok seluruh anak-anak kelas 10 bakal ada kegiatan mendaki ke Gunung Brahma. Hah? Mendaki? Kegiatan ini merupakan agenda masa orientasi siswa baru kelas 10 di SMA negeri swasta. Jadi gue harap lo semua bisa hadir ya. Kalau ada yang berani bolos, berani buat nggak hadir, gue pastiin lo semua pasti bakal kena akibatnya. Sekian. Mendaki? Tiba-tiba banget. Iya, mana di Gunung Brahma lagi. Itu kan gunungnya lumayan tinggi. Ya ampun, mana belum prepare lagi. Teman-teman, masalah persiapan tenang aja ya. Aku yang bakal siapin semuanya. Kalian lupa kalau bekalku 300 juta dalam sehari. Wah, beruntung banget gak sih punya teman sultan kayak Putri. Kita mah tinggal menikmati aja. Iya gak, Jess? Iya, Sar. Kalian ini bisa aja deh mujinya. By the way, kok kakak OSISnya itu galak-galak banget ya? Namanya juga SMA, Put. Pasti ada senioritasnya lah. Tapi lama-kelamaan jadi takut gak sih? Takut banget kalau bermasalah sama OSIS. Serem banget deh. Jangan sampai deh kita punya masalah sama kakak OSIS. Apalagi kita masih kelas 10 kan. Bisa masalah nanti kalau kita punya masalah sama kakak kelas.
Ada nggak ya kira-kira kakak OSIS yang baik? Gak tahu sih ya, sejauh ini aku belum nemu kakak OSIS yang baik. Tapi kalau yang ganteng ada sih. Ngelihat Cogan aja kamu nomor 1 ya, Jess. Kebiasaan banget sih kamu. Tapi yang mana tuh kakak kelasnya, Jess? Sama aja kamu, Sar. Nanti deh, aku juga belum dapat ngeliat dia akhir-akhir ini. Kayaknya dia sibuk banget deh. Yaudah, kalau dia lewat langsung kasih tahu aku ya, Jess. Males banget ikut acara mendaki kayak gitu. Nanti kalau kulitku gosong dan aku jadi jelek gimana? Bisa gak sih? Kita gak usah ikut acara mendaki kayak gitu. Vel, kamu harus ikut acara mendaki itu. Bisa aja nih kesempatan kamu, Vel, buat ngancurin putri itu. Bener juga ya kamu, Tuti. Yaudah, terus apa rencana kita? Sabar, aku juga masih mikir, tau gak sih, Vel? Sekali-sekali bantu aku mikir, kek. Yes, itu tugas kamu ya, Tuti. Aku selama ini udah biayain hidup kamu dan sekolah kamu. Itu buat apa? Ya buat bantuin aku lah, Tuti. Sekarang itu udah susah banget, tau gak sih, Vel? Buat ngancurin si putri itu. Karena sekarang udah ada King itu yang bantuin putri, Vel. Yes, juga lagi. Mana yang punya sekolah ini? King lagi. Kita jadi susah buat berulang di sekolah ini. Kita harus pikirin, Vel, gimana caranya supaya kamu bisa dekat sama King. Kalau kamu udah dekat sama King ya, Vel, kita bakal jadi sempurna banget di sekolah ini. Kita bakal jadi penguasa di sini, Vel. Ya, terus apa caranya, Tuti? Kalau aku cuma ngomong doang, aku juga bisa. Aku dari dulu udah berusaha banget buat deketin King, tapi selalu gagal gara-gara putri Sultan Abal-Abal itu. Susah juga ya, ternyata ngebuat putri itu dijauhin sama King. Tapi kamu tenang aja, Vel. Selama ada Tuti Tipunasari, pasti semuanya bakal beres. Oke. Aku bakal percaya sama kamu. Dan aku bakal turutin semua ide kamu. Tenang aja, aku bakal bikin King buat deket sama kamu. Akhirnya pulang juga. Put, nanti jadikan beli alat-alat buat mendakinya. Jadilah, tapi kalian duluan aja ya ke mobilku. Emang kamu mau kemana, Put? Aku mau toilet dulu sebentar, kebelet pipis. Yaudah, aku sama Jessica tunggu kamu di mobil ya, Put. Tapi mobil kamu yang mana, Put? Mobil kamu kan banyak. Nanti kita bingung lagi nyari mobil kamu di parkiran. Ya juga ya, bener juga ya kamu, Jess. Hari ini aku bawa mobil Alphard warna hitam tahun keluaran 2025. Bodyguardku udah jaga di depan mobil kok, pasti kalian bisa nemuin. Oke, Put, kalau kayak gitu kita duluan ya ke parkirannya. Oke, teman-teman, sampai ketemu nanti ya. Bye, Put. Bye, Put. Kebelet. Akhirnya lega juga. Sendirian aja. King? Kok ada kamu? Tadi aku lihat kamu jalan sendiri ke sini. Kayak aku ikutin. Aku takut ada yang ngapa-ngapain kamu. Apaan sih, King? Mana ada orang yang mau gangguin aku? Emangnya aku siapa sih sampai digangguin segala? Ada, khusus yang kemarin. Itu mah kerjaannya Feli sama Tuti. Mereka sengaja ngaduin aku ke kakak OSIS supaya aku dimarah sama kakak OSISnya. Tapi sekarang kamu tenang aja. Udah ada aku. By the way, Sabtu besok kamu ikut mendaki, King. Kamu ikut? Ikut? Yaudah, aku juga ikut. Apaan sih kamu, King? Yaudah, kalau kayak gitu aku balik duluan ya, King. Soalnya aku udah ditunggu sama teman-teman aku. Emang mau kemana? Mau beli peralatan buat mendaki besok. Jessica baru aja balik dari Jepang soalnya dia belum punya peralatannya di negara ini. Aku temenin. Gak usah, King. Yang ada aku nanti bakal malu diceng-cengin sama mereka. Yaudah, hati-hati. Ya, King. Aku duluan ya. Bye, King. Mana nih si Putri? Kok lama banget ya dia ke kamar mandi? Sar, ngapain sih kamu ngeliat-ngeliat jendela kayak gitu? Mau maling kamu? Enak aja. Aku liat keluar jendela itu buat ngeliat ada cogan yang lewat atau enggak. Kan lumayan buat cuci mata, Jess. Fix sih, Sar. Kamu harus lihat kakak OSIS yang ganteng itu. Dia itu ganteng banget, tau gak sih?
Iya mana sih orangnya? Jadi penasaran deh aku, Jess. Dia itu jarang banget kelihatan. Kayaknya dia sibuk banget sih, makanya jarang kita bisa ngeliat dia. Semoga besok pas mendaki ada dia deh. Penasaran banget aku ngeliat mukanya. Tadi kamu bilang apa ya, Jess? Enggak, tadi aku penasaran aja Putri kenapa bisa selama ini. Dia ngapain sih di kamar mandi? Pipis. Tapi kok selama ini ya? Jangan-jangan Putri digangguin lagi sama Tuti dan Feli. Jangan kayak gitu mana Putri sendiri lagi. Apa kita susulin kali ya? Iya, takut Putri kenapa-napa nggak sih? Ayo kita samperin yuk. Yuk. Sorry, kalian lama ya nunggunya. Put, kamu ini dari mana aja sih? Kita ini udah worry banget tau nggak? Iya Put, kita tuh udah takut banget kamu digangguin sama Putri dan Feli tau nggak sih Put? Tenang aja, aku itu udah nggak takut kok sama mereka. Pasti karena kerasnya udah balik dari Kanada, makanya tingkat keberanianmu jadi naik kan, jadi 100% Put, iya kan? Apaan sih tiba-tiba bahas keras, jadi mau berangkat nggak nih? Iya jadi kok, gitu aja marah. Makanya jangan ngejek. Bodyguard, yuk kita berangkat. Gimana teman-teman? Kalian udah dapat barang yang kalian mau? Udah sih Put. Tapi kamu yakin belanjain kita di butik mahal kayak gini Put? Aku nggak enak sama kamu Put. Iya Put, masa jaket kayak gini harganya 6.500.000 sih? Terus sepatu ini juga masa harganya 7.500.000 sih? Kalau harganya semahal ini mah kita nggak tega Put buat pakai mendaki. Ini sampai rumah pasti bakal kita langsung museumin nih jaket sama sepatunya Put. Ya ampun, kalian itu selalu aja kayak gitu ya, selalu nggak enakan sama aku. Padahal kalian tahu sendiri kan kalau bekal harianku itu banyak banget. Malah aku yang berterima kasih sama kalian karena kalian udah bantu buat ngabisin bekal aku. Ya tapi aku tetap aja nggak enak sama kamu Put. Nanti kesannya itu aku kayak cuma manfaatin kamu aja Put. Jessica, Sari, asal kalian tahu ya, semenjak aku masuk SMA, bekal aku malah ditambahin tahu sama mama papa aku. Ditambahin? Ditambahin jadi berapa, Put? Hari ini 300 juta. Ya ampun, Put. Ikut sedih aku dengarnya. Pasti kamu susah banget ya, Put, ngabisin bekal kamu itu. Ya makanya aku butuh kalian. Cuman kalian aja yang bisa bantu aku buat ngabisin bekal aku. Kalau nggak ada kalian, aku nggak tahu deh gimana cara ngabisin duit itu. Putri. Tapi Put, kita udah belanja sebanyak ini. Kok kamu nggak ada beli apa-apa ya Put? Kamu nggak ada mau beli sesuatu untuk besok mendaki? Kayaknya nggak ada yang aku beli dari sini. Di rumah kan aku udah ada 12 lemari baju. Nanti aku tinggal pilih aja salah satu dari 12 lemari itu. Dan untuk sepatu, aku di rumah udah ada, kalau nggak salah ada 7 lemari deh. Nanti aku tinggal pilih aja salah satu dari situ. Ya, kita jadi nggak enak dong Put belanja sebanyak ini. Sedangkan kamu nggak beli apa-apa Put. Iya Put, aku jadi nggak enak nih. Kalau kamu nggak belanja, aku juga nggak jadi deh belanjanya. Sama aku juga, aku mau balikin deh ini semua. Jangan dong, jangan kayak gitu. Iya deh, aku bakal beli sesuatu di sini. Tapi apa ya, kalian ada rekomendasi atau enggak? Ada Put, tadi aku ngeliat ada jaket yang mewah dan wah elegan banget. Dan kayaknya itu limited edition sih. Soalnya dia itu dipasang di etalase yang terkhusus dan premium gitu loh Put. Iya, aku juga lihat Sar. Kayaknya jaket itu cocok banget tau gak sih Put buat kamu. Ya udah, yuk kita cari yuk barangnya. Etalase limited edition di situ kan? Ya udah, kita ke situ ya sekarang. Yang ini teman-teman. Iya Put, gimana? Suka nggak? Kalau menurutku sih cocok banget ya buat kamu Put. Iya, aku juga suka sih. Soalnya warnanya nggak norak dan nggak aneh-aneh. Aku suka jaket kayak gini. Ya udah, aku ambil ya. Iya Put. Keduluan nih. Apaan sih, Vel? Aku duluan ya yang mau beli jaket itu. Iya, Vel. Kenapa kamu malah nyerobot-nyerobot kayak gitu sih? Gak jelas banget. Vel, balikin gak jaketnya ke Putri? Dia duluan loh yang mau beli jaket itu, Vel. Yang duluan ngambil jaketnya itu aku, Put. Jadi aku yang berhak untuk beli jaket ini. Lagian siapa suruh lelet, Put?
Kesempatan kalau nggak cepet diambil, ya bakal diambil sama orang lain. Kamu yang lelet malah nyalahin kita. Ya tapi kan aku duluan yang ngincer jaket itu, Vel. Lagian aku udah dari tadi loh di sini. Ya udah sih, Put. Lagian orang kayak kamu ya, mana cocok pakai jaket limited edition kayak gitu. Ya nggak, Vel? Iya lah, Tuti. Put. Kamu itu nggak cocok tahu pakai jaket limited edition kayak gini. Karena apa? Karena kamu bukan sultan dari lahir. Cuman sultan dari lahir aja, Put, yang bisa pakai jaket seperti ini. Contohnya itu aku. Aku adalah manusia yang dari lahir udah jadi sultan, Put. I am pure blood. Sultan abal-abal kayak kamu harusnya sadar diri, Put. Kesultananmu itu levelnya jauh di bawah Feli. Karena kamu itu sultannya nggak jelas. Sama kayak kamu yang nggak jelas. Cukup. Kalian gak ada puasnya yang ngerendahin aku. Kalian bahagia ya gangguin orang. Bisa nggak sih? Sehari aja kalian itu nggak gangguin aku. Permisi, ada apa ya ini ribut-ribut? Vel. Ini loh, Mbak. Dia berusaha ngerebut jaket yang saya mau beli. Padahal udah jelas-jelas loh, Mbak. Saya duluan yang ngambil jaket ini. Dan jaketnya padahal udah di tangan saya loh, Mbak. Tapi dia masih kekeh buat ngambil jaket ini. Itu artinya dia kurang ajar nggak sih, Mbak? Karena udah mau ngambil barang orang lain. Apaan sih, Feli jago banget actingnya. Bener-bener playing victim. Baik, saya boleh cek dulu jaketnya? Boleh dong, Mbak. Ini ya, Mbak. Baik, jadi jaket yang kalian perebutkan ini memang jaket yang terbatas atau limited edition. Jaket ini hanya ada 5 saja di negara ini. Dan di toko ini cuma ada 1 saja stoknya. Karena adik ini yang duluan mengambil jaketnya, jadi jaket ini akan saya serahkan kepada adik yang berambut emas ini. Adik nggak keberatan kan kalau jaketnya saya berikan kepada adik yang berambut emas ini? Ya nggak apa-apa, Mbak. Ya sudah kalau begitu, Dik. Adik, saya proses ya pembayarannya. Sorry, Jessica. Kita balik aja yuk. Iya, Put. Mendingan kita balik aja, Put. Iya, daripada harga diri kita diinjak-injak sama Feli. Yuk. Sebentar. Mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Kesalahan? Kesalahan apa, Mbak? Saya tadi lupa menginformasikan kalau barang-barang limited edition yang dijual di toko ini hanya bisa dibeli oleh member VVIP atau pelanggan Naratama di toko ini. Mbak, maksud Mbak, adiknya punya member VVIP? Di butik ini saya nggak punya, Mbak. Sayang sekali. Maaf ya, Dek. Hanya member VVIP saja yang bisa membeli barang limited edition di toko ini. Ini sudah kebijakan dari pusat, Dek. Mbak, kebetulan saya punya kok member VVIP di toko ini. Ini dia kartu VVIP saya, Mbak. Baik, saya cek dulu ya member VVIP-nya. Iya benar, adik Putri Annabelle ini adalah member VVIP di toko ini. Mohon maaf ya, adik yang berambut emas. Saya harus memberikan jaket ini kepada adik Putri Annabelle. Karena cuma Putri Annabelle saja yang mempunyai member VVIP di toko ini. Gak bisa kayak gitu, Mbak. Feli, Tuti, sorry ya, jaketnya aku ambil.
ninggalin aku tuh, Ti? Kenapa sih seneng banget ninggalin aku? Itu, Ti! Put, lihat aja ya, kamu bakal menyesal besok! Kasian deh, jadi malu sendiri kan mereka. Orang jahat pasti bakal selalu kena karma sih. Iya guys, kasian banget ya mereka. Pasti mereka malu banget sekarang. Dek, mari ikut dengan saya ya. Saya akan proses pembayarannya. Yuk teman-teman, kita bayar. Ngapain kamu, Sar? Pemanasan, Jess, biar nggak kaku pas mendaki nanti. Mendaki doang isi pemanasan? Ih, lemah banget ya kamu, Sar. Diam ya kamu, Jess. Nanti kalau tiba-tiba kakiku kram pas mendaki terus aku jatuh dan lunglai gimana? Siapa yang coba yang bakal nolongin aku? Ya Budi lah, Sar. Siapa lagi coba? Apa Dadang? Budi mah orangnya nggak peka sama perhatian. Dia pasti nggak bakal tahu kalau aku terjatuh. Ya, kasihan banget deh nggak diperhatiin sama cowoknya. Diam ya, Jess, daripada cowok kamu ceroboh dan nakal. Hah? Siapa? Tono? Cowokmu kan Tono, Jess. Mana ada ya? Siapa juga yang suka sama Tono? Astaga, pagi-pagi udah ribut aja ya kalian. Ini sorry, Put. Masa dia bilang cowokku Tono sih, Put? Wah, kan emang. Enggak ya, Put. Kasian deh, nggak dibelain sama Putri. Oh, males deh. Mending aku balik aja deh ke Jepang. Canda, Jess. Tapi baju olahraga kita bagus banget ya. Iya, keren banget ya baju olahraga sekolah kita. Udah kayak sekolah mahal gitu. Aku masih kesel banget sama kejadian kemarin. Bisa-bisanya aku gagal mendapatkan jaket limited edition itu. Coba suruh kamu gak punya member VVIP-nya, Vel. Kamu ini beneran sultan atau enggak sih? Yes, aku itu beneran sultan ya. Bisa-bisanya kamu ngeradain aku. Aku juga masih kesel banget sama kamu, Tuti. Bisa-bisanya kemarin kamu ninggalin aku. Ya maaf, aku udah kesel banget soalnya kemarin di situ. Terus gimana? Kamu udah nemu kan cara supaya aku bisa dekat sama King? Udah dong, aku kan Tuti si pintar dan jenius. Apa sih yang gak bisa aku lakuin? Terus gimana? Gimana caranya supaya aku bisa dekat sama King? Gampang, nanti kamu tinggal perlu sedikit agak lebay aja di depannya dia. Lebay? Lebay gimana, Tuti? Aku gak mau ya kalau sampai harus caper di depan orang-orang. Nggak caper kok, tapi ini bisa ngebuat kamu diperhatiin sama King. Dan orang-orang pasti bakal ngira kalau kamu sama King itu udah deket banget, Vel. Gimana caranya biar King merhatiin aku? Saat mendaki nanti, kamu harus berusaha sebisa mungkin supaya kamu ada di dekatnya King. Setelah kamu ada di dekatnya King, kamu harus pura-pura jatuh di situ. Pura-pura jatuh? Iya. Saat kamu pura-pura jatuh nanti, King ada di dekatmu, mau nggak mau harus bantuin kamu, Vel. Pokoknya kamu harus acting kesekitar mungkin ya, supaya King bantuin kamu dengan cara gendong kamu. Digendong? Di depan orang-orang? Iya, Vel. So sweet banget kan? Saat King nanti gendong kamu, pasti bakal ada rasa tumbuh di dalam hatinya King. Dan akhirnya, King bakal jatuh cinta sama kamu, Vel. Pintar juga ya kamu, Tuti. Hebat juga ide kamu. Iyalah, aku itu si pintar dan jenius. Aku tuh bisa ngelakuin apa aja, Vel. Gak salah, emang aku temenan sama kamu, Tuti. Putri, lihat ya, kamu bakal kalah sebentar lagi. Akhirnya mendaki. Gak sabar gue bakal jadi anak gunung. Oke, makanan udah, minuman juga udah. Oke, semuanya udah lengkap. Wih, lengkap banget ya persiapan kamu, Ita. Iya dong, Mimu, biar nggak pingsan nanti pas mendaki. Lemas banget. Kenapa, Bara? Nggak ada duit buat beli persiapan mendaki. Sama.
Adik-adik kelas 10 cepat berkumpul di lapangan sekarang. Kakak osisnya udah manggil, ayo cepat. Kok galau banget sih kakak osisnya? Tali sepatuku belum keikat, tunggu. Cepat berkumpul sekarang, kakak hitung sampai 3 ya, 1. Ayo cepet Put, sabar lagi dikit. Ya ampun, apaan sih Kak Rio tuh? Is. Dua. Put, udah Put. Udah, ayo. Tiga. Untung aja kalian semua tepat waktu ya. Telat sedikit aja, kakak bakal hukum kalian tadi. Ya ampun, hampir aja kita kena hukuman. Kakak OSIS yang ini kenapa ngeselin banget sih? Serem banget lagi tampangnya. Maaf ya, gara-gara aku kalian jadi buru-buru. Yo, galak banget sih kamu. Ya emang harus digalakin lah. Kalau mereka nggak digalakin ya, mereka nggak bakal hormat sama kita. Hari ini bakal ada pengenalan OSIS. Iya, kamu siap-siap perkenalin diri kamu ya. Oke, semuanya perhatian. Hari ini kita akan melaksanakan pendakian ya. Jadi kakak harap kalian semua bisa mendaki dengan tertib. Kalau ada yang tidak tertib mendakinya, kakak bakal hukum kalian. Oh ya, kalian hari ini mendakinya tidak sendirian, tapi bakal ada OSIS yang akan menjaga dan mengawasi kalian. Jadi jangan ada yang macam-macam ya. Hari ini kami para OSIS akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama kakak adalah Sita Raharja. Kakak menjabat sebagai sekretaris di OSIS SMA Negeri Swasta. Oh, namanya Kak Sita. Bagus juga ya namanya. Iya, keren banget ya jadi sekretaris OSIS. Put, kayaknya kamu nanti bakal jadi sekretaris OSIS deh. Vibes-nya mirip banget soalnya sama kamu, Put. Aku belum kepikiran buat jadi OSIS. Baik, perkenalkan. Nama kakak adalah Rio Brando. Kakak di sini menjabat sebagai anggota divisi keamanan. Rio Brando, cocok juga ya nama sama sifatnya. Aku masih kesel banget sama orang ini. Gara-gara dia nggak berhasil buat nangkep Putri waktu itu. Padahal aku udah ngasih dia duit yang banyak banget. Ketua OSISnya mana ya? Iya, kok nggak kelihatan ya? Mungkin sebentar lagi bakal datang. Kalian pasti penasaran kan sama ketua OSISnya? Baik, sekarang mari kita sambut Ketua OSIS SMA Negeri Swasta. Pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Bima Nagaswara. Kakak di sini menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri Swasta ini. Untung banget ya ketua OSIS kita. Iya, Ita berwibawa banget ya. Ya ampun, keren banget loh Kak Bima. Gantengnya di luar-luar banget ya. King, ternyata ada ya yang gantengnya sama kayak lo, King. Lo punya saingan sekarang, King. Awas lo, King. Nanti Putri direbut loh sama Kak Bima. Lo kalau ngomong hati-hati ya. Sorry, King. Sar. Ini dia kakak OSIS yang aku bilang itu, Sar, yang ganteng itu. Ini yang kamu bilang, Jess. Gantengnya emang kelewatan banget sih. Mukanya kayak familiar. Tapi di mana ya aku pernah ketemu? Baik semuanya. Di sini kakak cuma ingin mengingatkan kalau kalian nanti mengalami masalah saat melakukan pendakian,
jangan sungkan untuk meminta pertolongan kepada kakak OSIS. Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, untuk sekarang kalian bisa naik ke bus dan kita akan berangkat menuju Gunung Brahma sekarang. Yuk teman-teman. Mau kemana lo, King? Mau ke bis kelas 10C. Janganlah, ada banyak kakak OSIS. Nggak bisa dimarah, King. Mau kenapa? Gue pemilik sekolah ini. Gue bebas ngelakuin apa aja. Ya karena lo itu pemilik sekolah ini. Lo tuh harus jaga sikap, King. Udah, King. Nantian aja lo ketemu sama Putri pas mendaki. Sekarang lo ikut di bis kita ya. Yuk. Wah, sejuk banget ya udaranya. Iya, beda banget ya sama di sekolah tadi. Jadi pengen tinggal di desa deh. Nggak sabar banget deh. Nanti bakal pura-pura jatuh di dekatnya King. Semangat, Vel. Kamu harus bisa acting yang bagus nanti. Itu mah gampang banget, Tuti. Baik semuanya, kita akan melakukan pendakian sekarang. Kakak harap kalian semua bisa mendaki dengan tertib dan jangan ada yang melakukan yang aneh-aneh. Mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai pendakiannya sekarang. Ya ampun, capek juga ya mendaki. Iya, tumben banget soalnya kita mendaki. Biasanya kan cuma rebahan doang di rumah. Berat banget barang bawaanku. Ya ampun, pegel banget rasanya. Kamu banyak banget sih, Put, bawa barang bawaan. Aku yang liatnya aja capek tau gak sih, Put? Habisnya mamaku nyuruh bawa ini semua, katanya biar aku aman pas mendaki. Ada jamu dari Prancis, ada koyo dari Cina, terus ada juga minyak urut dari Belgia, tahu? Udah bisa buka tempat pijet loh kamu di sini, Put. Biar aku aja yang bawa. King, gak apa-apa kamu bawa itu, King. Gak apa-apa. Tapi itu berat banget loh, King. Santai. Aku kuat kok. Ya ampun, so sweet banget. Iya, Apaan sih Putri itu? Selalu aja caper di dekatnya King. Pantesan aja King mau sama Putri. Manusia licik kayak itu emang harus dikasih pelajaran, Vel. Kamu nggak boleh sampai dikalahin. Kamu harus bisa sampai diperhatiin sama King. Bener. Aku nggak bisa dikalahin kayak gini. Aku juga harus ngebuat King buat notice aku juga. Sekarang saat yang pas, Vel, supaya King bisa notice kamu. Oke. Aku bakal buat King bakal jatuh cinta sama aku. Capek? Enggak kok. Kalau sampai bilang biar aku gendong. Nggak bisa banget aku ngeliat keuuan ini, ya ampun. Ngapain Feli deket-deket sama King? Ngerusak pemandangan aja deh. Ini dia saatnya. Loh, jatuh. Tiba-tiba banget. Perasaan jalannya bagus-bagus aja deh. Ya ampun sakit banget loh. Ya ampun. Semangat, Vel. Kamu harus bisa ngebuat King gendong kamu sekarang. Kenapa tuh? Itu Feli jatuh, Ita. Pasti acting doang tuh. Biasa, dari perhatiannya King tuh. Ya ampun, aduh sakit banget. Aku gak bisa jalan lagi loh ini. Ya ampun, tolong dong, tolong. Vel, kamu gak apa-apa, Vel? Ya apa-apa lah. Aku jatuh loh, ini sakit banget ini. Kayaknya harus ada yang gendong aku biar aku bisa sampai ke puncak. Siapa ya kira-kira yang mau gendong aku? Gendong? Manja banget sih.
Aduh, kira-kira siapa ya yang bisa gendong aku? King, kamu bisa nggak gendong aku? Aku pengen banget sampai ke puncak. Tolongin aku ya, King. Gendong aku ya. Sih, aku mau ngambil jepitannya Putri yang jatuh. Ya ampun, lucu banget. Pasti Feli ngira dia bakal ditolongin sama King. Sabar ya, Fel. Pasti malu banget ya. Makin malu aja. Ada apa ini? Dia yang jatuh, katanya dia udah gak bisa bangun lagi. Dia katanya perlu digendong. Rio! Wait, apaan? Ada adik kelas yang jatuh, tolong kamu gendong dia. Digendong? Sama kakak ini? Iya, dia kuat kok. Rio, cepetan. Oke, aku sih seneng aja ya gendong cewek. Ayo deh. Is gak mau. Is gak mau. Lah, bangun. Ih, kok tiba-tiba bisa bangun? Dek, kamu bohong gak bisa bangun? Kok kamu sekarang bisa berdiri? Dia acting tuh, Kak. Dia mau caper aja tuh, Kak, sama si pemilik SMA negeri swasta, si King. Dek, kakak udah bilang jangan aneh-aneh ya. Ini tuh kita di gunung, kamu gak boleh bohong kayak gitu, Dek. Enggak, Kak. Tadi aku emang beneran jatuh di tanah. Beneran atau bohongan? Kamu jangan terbohong di gunung kayak gini. Kamu bisa kena bahaya loh nanti. Jawab yang jujur. Cepat jawab, Dek. Bohongan. Astaga. Akhirnya ngaku juga. Ih, bisa-bisanya ya caper di depannya King. Astaga, Feli. Kamu dari awal masuk sekolah udah sering banget ya buat masalah. Kok tumben ada adik kelas yang kayak gini ya? Kenapa jadi kayak gini sih? Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!